Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama John yang merupakan seorang insinyur struktural. Beda dengan arsitek yang fokus pada desain dan estetika, insinyur struktural lebih kepada memastikan keamanan fisik suatu bangunan agar kokoh dan tak mudah goyah ketika mengalami goncangan. Sepulangnya John ke rumah, ia langsung menemui sang istri yang bernama Alison untuk menanyakan terkait acara besok siang. Diketahui mereka akan mengadakan acara botram atau makan bareng bersama para tetangga demi untuk menjaga silaturahmi dan keharmonisan sosial dan budaya. Alright, I'm gonna go shower. I'll call Deb. Selesai dengan istrinya, John pun menemui sang anak yang bernama Nathan, tapi bukan MM, yang bertepatan dengan itu muncul berita di televisi yang mengabarkan jika saat ini ada sebuah komet besar yang sedang mengarah ke planet bumi. Tapi menurut para ilmuwan, komet itu tidak akan sampai menimbulkan kerusakan besar karena akan keburu hancur saat melewati lapisan atmosfer. Keesokan paginya, John kembali melihat berita mengenai si komet yang kali ini disiarkan hampir oleh semua stasiun televisi. Entah sepenting apa komet itu sampai-sampai ramai diperbincangkan. Apakah enak jika dicampur dengan mie instan atau bahannya terbuat dari daging bagong? Entahlah. John disuruh Alison untuk pergi ke swalayan membeli bahan makanan untuk acara botram hari ini. Actually, get some more hot dog buns. Okay. Thanks. Ditemani Nathan yang ingin ikut jajan, John pun tiba di parkiran swalayan tepat saat banyak pesawat militer terbang di langit. Entah sedang ada acara apa, John pun tidak terlalu memperdulikannya dan langsung masuk untuk belanja bahan makanan. You want? Oh, I like those ones. Saat sedang belanja itulah ponsel John tiba-tiba berbunyi yang isinya adalah peringatan langsung dari Presiden. Tak lama muncullah panggilan dari Departemen Keamanan Negara yang menyatakan jika John dan keluarganya telah terpilih untuk direlokasi ke tempat perlindungan darurat. Sesampainya di rumah, sudah ada banyak tetangga yang sedang menonton acara berita mengenai komet yang katanya akan jatuh sebentar lagi. Kepikiran dengan peringatan dari Presiden tadi, John pun langsung menceritakannya kepada sang istri. Hey, listen, I just got one of those presidential alerts. Did you get one? No. I think something weird's going on with this comet. Tak lama, semua orang pun fokus melihat berita siaran langsung detik-detik pecahan kometnya jatuh ke tengah lautan. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? What's the chunk of rock? Rocks don't explode. Wait, where's the explosion? Ya, pecahan komet barusan menimbulkan gelombang kejut yang cukup besar, di mana saat mereka sedang melihat perkembangan berita terkini di televisi, John pun kembali mendapat peringatan dari Presiden yang tidak hanya muncul melalui ponselnya, melainkan juga di televisi, yang meminta John dan keluarganya untuk segera pergi ke lapangan udara terdekat dan tunjukkan barcode yang sudah dikirim melalui ponselnya. Maybe we got the same message on the TV. Another one's gonna hit us. Let's go. Tanpa mengetahui alasan kenapa hanya keluarga mereka yang terpilih, John dan Alison pun segera berkemas untuk pergi ke lapangan udara sesuai instruksi. Diketahui Nathan, putra mereka, mengidap penyakit diabetes sehingga barang paling penting yang harus dibawa adalah insulin yang merupakan obat paling ampuh untuk penyakit tersebut. Saat akan pergi, John melihat langit terbakar akibat dari komet yang jatuh tadi. Tak ada waktu untuk itu, John dan keluarga pun langsung pergi meninggalkan rumah dan baru saja berangkat, mereka langsung dicegat oleh salah satu tetangga yang mengeluhkan tentang keluarganya yang tidak dipilih. Entah kenapa hanya keluarga John saja yang terpilih. John tidak punya waktu untuk berdebat dan langsung cabut saat itu juga. Malam tiba, John terjebak kemacetan akibat jalan tol yang dipenuhi oleh para pengendara. Tak punya waktu untuk ini, John pun nekat memundurkan mobilnya dan memilih jalan reguler agar bisa cepat sampai di lanut setempat.
Setelah berhasil mencapai jalan aman, Nathan yang kedinginan pun terlihat mengambil selimut dari dalam tas tanpa sadar jika insulinnya terjatuh ke bawah kursi. Tak lama, terdengar berita di radio yang mengabarkan jika para ilmuwan menemukan satu pecahan komet dengan ukuran besar. Itu cukup untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan benturannya diperkirakan akan terjadi dalam waktu 48 jam lagi. Let's just get in there first. Setibanya di dekat Lanud, lalu lintas kembali macet yang membuat John dan keluarga harus turun dan berjalan kaki. Di depan gerbang masuk, sudah ada banyak orang berkerumun yang rata-rata dari mereka tidak terpilih untuk direlokasi. John dan keluarga terpaksa harus berdesak-desakan untuk maju ke depan, sampai akhirnya berhasil menunjukkan barcode di ponselnya. Di dalam Lanud sendiri sudah ada beberapa pesawat yang disiapkan khusus untuk membawa orang-orang terpilih, di mana John dan keluarga sendiri terlihat masih mengantri untuk mendapatkan gelang tanda pengenal khusus untuk mereka yang telah dipilih. Selesai memakai gelang tanda pengenal, John dan keluarga pun diminta untuk menyortir barang-barang yang harus dibawa. Disitulah mereka baru sadar jika insulin obat diabetes putranya sudah tidak ada karena Nathan telah tak sengaja menjatuhkannya di dalam mobil. John pun menemui seorang tentara untuk menanyakan berapa lama lagi pesawatnya akan terbang. Paling lama 20 menit, itulah waktu yang John miliki. Alhasil, ia pun terpaksa harus keluar dulu untuk mengambil insulinnya di dalam mobil. Tepat saat John sudah keluar, Allison pun menemui tentara barusan untuk meminta sedikit bantuan agar bisa memastikan suaminya naik ke dalam pesawat. Saat ditanya alasan John keluar, Allison pun menjawab untuk mengambil insulin yang ketinggalan. Mendengar Nathan mengidap penyakit diabetes, para tentara pun langsung membawa Allison untuk menemui atasan mereka. Tell me something. How is there? No, Captain, I don't remember giving the order on that. Then I will come down there and check it. Ternyata penumpang yang punya penyakit kronis seperti diabetes, kanker, TBC, babak selangkangan, rombeheun, kudis, kurap, buduk, dan berentusan dilarang untuk ikut dalam pesawat sehingga Allison dan Nathan pun langsung diusir pergi meninggalkan tempat ini. I don't know if there's going to be any. This is an emergency operation with a lot of moving. Ma'am, step this way, please. Beralih ke John yang sudah berhasil mendapatkan insulinnya, ia dengan cepat kembali dan berhasil melewati gerbang setelah menunjukkan gelang tanda pengenalnya. Karena di tempat tadi Allison sudah tidak ada, John pun langsung pergi ke lapangan untuk menyusul yang dikira sudah naik pesawat. Sempat bertanya kepada petugas, John pun diminta untuk segera naik karena pesawat sebentar lagi akan berangkat. Allison! Allison! Nathan! Allison! Let's go! Everyone find a seat! Setibanya di dalam pesawat, John pun mencoba menghubungi Allison tapi tidak berhasil karena sinyal yang sangat buruk. Melihat John menenteng sebuah tas berisi obat, salah satu penumpang pun bertanya, "Loh mas, itu obat, bukannya yang punya penyakit kronis dilarang ikut ya?" Disitulah John akhirnya sadar jika istri dan anaknya masih ada di luar, sehingga ia dengan cepat meminta turun dari dalam pesawat. Let me off the plane! Thank you. Sorry. Tak lama, terdengar peringatan terkait warga sipil yang berhasil menerobos pagar pembatas. Ada ratusan orang yang tidak terpilih yang mencoba naik ke dalam pesawat hingga terjadi kericuhan besar-besaran. Satu petugas tak sengaja tertembak yang mengakibatkan selang bahan bakar terjatuh. John yang melihatnya pun langsung berlari menjauhi pesawat sampai akhirnya... Melihat ada ledakan besar, Allison pun tetap tenang dan berkata pada Nathan bahwa itu bukanlah pesawat ayahnya. Mereka langsung kembali ke mobil untuk menunggu John di sana. Namun karena kondisi Nathan mulai melemah dan perlu segera diberikan obat, Allison pun memutuskan untuk mencari apotek dan meletakkan pesan tertulis di kaca depan mobilnya. Take that. We'll go to Grandpa's house, okay? John sendiri berhasil selamat dari ledakan. Ia langsung menemui tentara tadi yang sempat melihat istri dan anaknya pergi keluar. Dengan cepat John kembali ke mobil dan menemukan pesan yang sudah Allison tulis tadi. Di situ tertulis bahwa Allison dan Nathan akan pergi ke utara, lebih tepatnya ke rumah ayahnya si John, dan memintanya untuk temui mereka di sana.
Coba kalau si Nathan tidak mengambil selimutnya, mungkin obatnya tidak akan jatuh, mungkin tidak akan serepot ini. There it is. Allison sendiri berhasil menemukan sebuah apotek yang sedang dalam penjarahan. Karena yang lain menjarah, Allison pun ikutan melakukan penjarahan demi mendapat insulin untuk Nathan yang tepat saat ia sudah mendapatkan insulinnya, tiba-tiba ya, muncul kelompok preman bersenjata yang ingin menguasai sendiri apotek ini. Beberapa dari mereka terluka akibat terkena tembakan, sedangkan untuk Allison, ia tak sengaja bertemu dengan satu preman baik hati yang membiarkannya pergi dari tempat ini. Sungguh beruntung, Allison tak sengaja bertemu dengan pasangan suami istri, yaitu si om dan si tante yang kebetulan akan pergi ke arah utara, sehingga Allison dan Nathan pun diizinkan untuk nebeng bersama mereka. I just started running a wheelchair. I'm just coughing a little. Okay. Dalam perjalanan, si tante tak sengaja melihat gelang tanda pengenal yang Nathan pakai yang akhirnya membuat mereka berdua jadi tahu jika Allison dan putranya adalah keluarga yang terpilih. Dalam situasi seperti ini, semua orang yang baik pun bisa berubah menjadi jahat dan egois, tidak terkecuali si om yang ingin ikut direlokasi ke tempat aman, sehingga ia langsung menghentikan mobilnya, merebut gelang tanda pengenal milik Allison dan menariknya keluar dari dalam mobil. Kembali ke John yang sedang berjalan sembari melihat komet yang mulai berjatuhan di langit. Di situ ia tak sengaja melihat sebuah truk berisi beberapa orang yang katanya akan pergi ke arah utara, dan John memutuskan untuk ikut naik bersama mereka. Dalam perjalanan menuju ke sana, John berkenalan dengan seorang pria bernama, kita panggil saja Samsul. Melihat John memakai gelang tanda pengenal, Samsul pun ujuk-ujuk bertanya apa pekerjaannya. John pun menjawab dirinya adalah seorang insinyur bangunan. Dari penjelasan Samsul, akhirnya terungkaplah bahwa orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan bukanlah orang-orang kaya, artis, atau para pejabat, melainkan mereka yang punya profesi penting seperti dokter, guru, arsitek, insinyur, dan profesi penting lainnya yang dibutuhkan untuk membangun kembali peradaban. Tak hanya itu saja, Samsul juga memberitahu bahwa dirinya dan rombongan di dalam truk ini akan pergi ke lapangan udara di Kanada untuk naik pesawat ilegal yang katanya tahu jalan menuju ke tempat perlindungan rahasia. Sehingga Samsul yang kasihan pun sempat mengajak John untuk ikut saja bersama kami. Namun karena John belum menemukan keluarganya, ia pun menolak ajakan tersebut. Berbeda dengan Samsul yang pasti punya hati nurani, ada satu penumpang yang justru iri dan menginginkan gelang tanda pengenal yang John pakai, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua sampai akhirnya terlempar dari mobil. John pun segera bangun dengan si penumpang tadi yang masih ingin merebut gelangnya. Melihat palu miliknya tergeletak, John pun buru-buru mengambilnya dan tak sengaja menghantam babatok kelapanya hingga tewas saat itu juga. Beralih ke Allison yang masih luntang-lantung di jalanan. Setelah beberapa kali percobaan dan dikira sedang menjajakan dirinya, Allison mendapat pertolongan dari seorang pengendara yang dengan baik hati akan mengantarkannya ke Lanud yang ada di depan. Nathan sendiri terlihat baru sampai di Lanud yang dimaksud. Si Om meminta Nathan untuk kooperatif kerjasama agar mengaku sebagai anak dari si Om dan Tante supaya bisa lolos dari pemeriksaan petugas yang ada di depan gerbang. Di hadapan petugas, Tante langsung menunjukkan gelang tanda pengenal milik Allison. Sementara untuk si Om yang tidak punya gelang, ia mengaku kehilangan gelang itu setelah para preman merebutnya dari tangannya. Namun saat Nathan ditanya, benar dek kamu anak si Om dan Tante? Nathan dengan berani berkata jujur bahwa dirinya telah diculik oleh mereka berdua.
No. They took me from my mom. They're not my parents. Let's just run away. Ebony needs to get on. It's okay. Setelah Nathan berhasil diamankan oleh para petugas, Allison terlihat baru sampai di sana dan langsung berlari menuju gerbang. Allison dengan cepat menemui petugas dan menceritakan kronologinya hingga ia dibawa untuk mencari Nathan yang sedang berada di salah satu tenda pengungsian. See him? See him? Dan ya, Allison akhirnya berhasil menemukan Nathan yang terlihat sudah sehat setelah disuntik insulin oleh petugas medis yang ada di sana. Tak hanya itu saja, si petugas medis yang baik hati ini pun memberikan beberapa stok insulin, termasuk akan mencarikan bus militer agar Allison dan putranya bisa pergi ke utara dengan aman. Tepat saat pagi menjelang, John terlihat sudah berada di sebuah komplek perumahan yang ditinggalkan. Ia pun masuk menerobos rumah kosong untuk sekedar meminta air minum, termasuk melihat perkembangan bencana yang semakin lama semakin mengerikan. Tanpa memperdulikan komet yang sebentar lagi akan jatuh, John tetap fokus pada keluarganya yang dianggap sudah sampai di rumah sang ayah. Menggunakan mobil milik orang yang punya rumah, John pun langsung meluncur ke utara demi bertemu kembali dengan keluarganya. Beberapa jam berkendara, John akhirnya sampai di rumah sang ayah yang kebetulan sedang main cekihan bersama kawan-kawannya yang di tengah situasi darurat seperti ini, mereka masih sempat-sempatnya nyantai dan bermain kartu remi. You're alone. Where's Allison? Where is she? I was hoping she'd be here. Tepat saat John sedang harap-harap cemas menunggu kedatangan keluarganya, Allison dan Nathan terlihat baru turun dari bus militer di tempat pemberhentian dan langsung menelepon ke rumah sang ayah untuk meminta dijemput di lokasi tersebut. Setelah melewati ketegangan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Setibanya di rumah sang ayah, John dan keluarga langsung mendapati berita yang mengabarkan tentang bocornya informasi pemerintah terkait tempat perlindungan rahasia untuk orang-orang terpilih. Tempat itu ternyata adalah sebuah bunker canggih yang dibangun sejak Perang Dingin dan berlokasi di Greenland yang bertempat di antara Samudra Arktik dan Atlantik. That'll do us now. Who knows what shape it's in? What are you doing, John? Sesuai informasi dari Samsul sewaktu di dalam truk, John pun memberitahu Allison tentang cara lain untuk bisa pergi ke Greenland, yaitu sebuah pesawat ilegal yang bertempat di lapangan udara di kota Kanada yang mungkin akan menjadi satu-satunya harapan yang mereka miliki. Listen, we can either stay here or we're gonna go. Gotta go now. Nathan, come on. Let's go get... Setelah menyuruh Allison untuk bersiap, John pun menemui sang ayah untuk bersiap juga. Namun berbeda dengan semua orang yang berusaha bertahan hidup dari bencana ini, si ayah yang sudah tua dan tak punya tanah untuk diwariskan pun memilih untuk tetap berada di rumahnya dan pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Went to heaven in this place. Dan ya, pecahan komet telah menimbulkan gelombang kejut lain sehingga tak ada waktu lagi, John dan keluarga pun langsung berangkat saat itu juga. Dalam perjalanan menuju ke lapangan udara di Kanada, terdengar berita di radio yang memberitahu jika pecahan komet seukuran kerikil-kerikil mungkin telah berhasil melewati lapisan atmosfer, sehingga semua orang diperingatkan untuk jangan berada di tempat terbuka. Namun terlambat bagi John dan keluarga, mereka harus mengalami ketegangan luar biasa saat pecahan kecil komet itu mulai berjatuhan ke permukaan, dan inilah yang terjadi. Malam harinya setelah selamat dari hujan komet tadi siang, John dan keluarga pun berhasil menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi, sehingga tanpa buang waktu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan saat itu juga.
1 jam berkendara, sampailah mereka di lapangan udara Kanada tepat saat pesawat terakhir akan berangkat, sehingga dengan cepat John pun mengambil arah yang berlawanan untuk mencegat pesawat itu dari depan. Stop. Kesal, sang pilot pun langsung turun dari pesawat dan berkata, "Nanaonan saya teh koplok, picilakaeun." Sempat marah, pilot akhirnya luluh melihat John dan punya anak dan istri yang masih kecil, yang pada akhirnya mereka pun diajak naik ke dalam pesawat tersebut. Beberapa jam terbang di udara, sampailah mereka di Greenland yang pemandangannya sangat indah dan cukup memanjakan mata. Namun itu tak bertahan lama karena gelombang kejut barusan pun membuat 2 mesin pesawat langsung mati, sehingga pilot harus berjuang mengendalikan pesawat agar tetap stabil. Tetapi beruntung semua penumpang masih selamat, tapi tidak dengan pilotnya. John dan semua orang pun berjalan kaki menuju bunker rahasia yang sudah tidak jauh lagi, sampai akhirnya melambaikan tangan mereka pada tentara yang berada di lokasi. Dalam detik-detik krusial ketika pecahan komet terbesar akan jatuh ke bumi, mereka pun dengan cepat turun dari truk dan berlarian masuk ke dalam bunker, sampai akhirnya 9 bulan kemudian, kondisi planet bumi kini terlihat sangat mengenaskan. Peradaban hancur, semua yang sudah dibangun umat manusia selama ratusan tahun lenyap seketika. Tak ada yang tersisa kecuali reruntuhan yang sudah tidak berguna. Untuk pertama kalinya setelah 9 bulan berada di bawah tanah, John dan semua orang pun masih melihat cahaya matahari yang ternyata masih sama, tapi tidak dengan kondisi permukaan yang kini sudah sangat-sangat jauh berbeda. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan pemandangan planet bumi dari luar angkasa. 95% daratan terkena dampak dari jatuhnya komet dan hanya menyisakan beberapa titik saja yang masih aman. Luar biasanya, tanah kita, negara Indonesia, selamat dari dampak tersebut. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah di saat negara lain tengah sibuk dengan urusan komet dan bertahan hidup, kita justru tengah sibuk dengan masalah ekonomi dan sosial seperti korupsi, kelaparan, pendidikan, sumber daya alam, suap menyuap, sogok menyogok, colok mencolok, totok mentotok, kintil mengintil, dan lain sebagainya, tanpa menghiraukan bencana global yang lebih besar. Tamat, ending yang sangat memusnahkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana menyikapi musibah tersebut. Ingat, alam tidak butuh kata-kata mutiara, melainkan sebuah aksi nyata. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, BPJS Michael Schumacher.